Anak-anak, kita lanjut. Jadi tujuan negara, tujuan proklamasi, tujuan bangsa Indonesia ada 4 MMMI. M yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sudah saya sampaikan. Sekarang M yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Pemerintah punya kewajiban untuk memajukan kesejahteraan seluruhnya bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya sekelompok tertentu, bukan, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika nanti kalian menduduki satu jabatan di pemerintahan, kewajibanmu adalah untuk mewujudkan itu. Dibantu oleh seluruh rakyat Indonesia, semuanya ikut membantu untuk mewujudkan tujuan negara yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, masalah kesejahteraan anak-anak silahkan anak-anak menilai sendiri gitu ya. Sudah sejahtera atau belum gitu, sudah adil atau belum gitu. Itu silahkan dinilai sendiri. Sekarang M yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah pemerintah melakukannya? Oh sudah, pasti sudah ini. Karena apa? Karena ketika bangsa Indonesia merdeka tahun 1945 itu warga negara Indonesia yang buta huruf, ora iso maca ora iso nulis, itu jumlahnya 98%, 97 lebih dia. Sedangkan yang 2% lebih itu yang sudah tidak buta huruf lagi, yang sekolah gitu ya. Itu jumlahnya hanya itu. Dan sekarang ini, pada saat ini kan bangsa Indonesia kan bebas dari buta huruf ya, karena memang pemerintah telah membuat suatu kewajiban tuh, wajib belajar 9 tahun ya. Bangsa Indonesia harus sekolah SD, SMP, minimal SMP, minimal punya ijazah SMP. Nah maka dari itu, bagaimana yang dulu-dulu orang-orang dulu sudah terlanjur tidak sekolah, diadakan di desa-desa itu dengan adanya sistem kejar paket. Kejar paket itu kan sama seperti sekolah pada umumnya. Ijazahnya juga bisa digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya. Paket A, paket B, paket C gitu ya. Ini anak-anak. Jadi di dalam bidang pendidikan saya rasa sudah berhasil pemerintah di dalam mewujudkan tujuan negara ya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang ini tadi yang atas, sekarang yang tengah. Yang tengah tadi ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ya, jadi di dalam pembukaan alinea yang keempat ini juga memuat tentang penggunaan Undang-Undang Dasar. Selain itu juga ada bentuk negara, bentuk pemerintahan, karena di situ ada tulisan tadi republik. Republik itu apa toh? Republik itu negara yang dikepalai oleh seorang presiden. Negara yang kepala negaranya adalah presiden itu namanya republik, itu bentuk pemerintahan. Kalau bentuk negaranya, negara kita ini bentuknya kesatuan anak-anak. Kan ada bentuk negara kan macam-macam ya, ada bentuk negara serikat, ada bentuk negara uni, ada bentuk negara kesatuan. Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan itu ciri-cirinya itu ada 4. Dulu di kelas 8 kalian pasti sudah dijelaskan oleh ibu guru kalian ya. Mungkin kalian masih ingat. Negara kesatuan itu ciri-ciri ini 4. 1 yaitu adanya pemerintahan pusat. Setiap negara kesatuan pasti punya pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat kita berada di mana? Di Jakarta ya. Belum pindahnya Kalimantan, tidak tahu kapan itu. Masih Jakarta. Pemerintah pusatnya adalah Jakarta. Yang kedua, memiliki seorang kepala negara. Nah, Pak Jokowi, Presiden Jokowi, itu kepala negara nih wong sak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau kalian berjalan bertanya dari Sabang, presidenmu sopo, jawabannya sama Pak Jokowi, sampai ke Papua. Ya, tidak ada Pak Ganjar gitu, tidak ada. Kalau Pak Ganjar itu Jawa Tengah, itu pemerintah daerah itu. Ya, jadi seorang kepala negara. Yang ketiga yaitu memiliki satu undang-undang dasar.
Kowe yang melaku, kalian tuh berjalan dari Sabang sampai Merauke, tanya undang-undang dasarmu itu namanya apa? Jawabannya sama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memiliki satu badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat kita ya wakil rakyat itu, MPR, DPR gitu ya. MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, DPD gitu ya. Ini anak-anak. Ini jadi bentuk negara kesatuan itu ciri-cirinya ada 4 tadi. Atau intinya negara yang berpemerintahan pusat. Sedangkan kalau republik itu negara yang dikepalai oleh seorang presiden. Lawannya adalah negara monarki atau kerajaan. Kalau kerajaan itu negara yang dikepalai oleh seorang raja. Di dunia cuma ada 2 itu. Kalau tidak republik, ya monarki atau kerajaan. Indonesia menetapkan dalam undang-undang dasarnya menetapkan yaitu dengan adanya republik, berarti negara yang dikepalai oleh presiden sampai kapanpun tetap presiden, karena ini ada dalam pembukaan dan pembukaan itu tidak boleh dirubah oleh siapapun. Ini yang ketiga. Yang keempat, adanya dasar negara, yaitu Pancasila. Walaupun di situ tidak dituliskan Pancasila gitu ya, tetapi di dalamnya kan memuat sila-sila Pancasila. Ya saya rasa cukup dulu ya, nanti kita lanjut.